situasi kita pada saat ini ya, di tengah-tengah situasi pandemik Bapak Ibu ya. Saya mau berbagi solusi mengenai internet Bapak Ibu ya, Trend Your Internet Solution Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu yang baru pertama kali diundang, silakan ambil catatannya Bapak Ibu. Sebab di sini Bapak Ibu ada banyak informasi yang penting ya, supaya Bapak Ibu bisa segera mencatat seperti itu ya. Percaya kepada pengundang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya harus menjelaskan masalah internet ya? Itu disebabkan karena semua bidang kehidupan kita saat ini terkoneksi dengan internet Bapak Ibu ya. Bahkan seorang pengangguran saja Bapak Ibu itu masih membutuhkan internet Bapak Ibu ya. Nah, bidang-bidang yang kita lihat ini membuat kita semua akan sangat terperangah Bapak Ibu, sebab pengguna internet di Indonesia dan di dunia itu meningkat setiap tahunnya. Pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta orang, sedangkan pengguna internet di dunia mencapai 5 miliar orang Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita menggunakan internet Bapak Ibu, ada sejumlah kebiasaan-kebiasaan yang berubah Bapak Ibu ya. 2 tahun ini di masa pandemik, kita semua terhubung dengan internet, mulai dari bangun pagi sampai tidur di malam hari Bapak Ibu ya. Nah, dari sejumlah gambar ini Bapak Ibu, saya seringkali juga menggunakan internet saat saya berkendara Bapak Ibu. Menggunakan gadget, saya membuka Google Map ya, untuk mencari jalan Bapak Ibu, supaya saya tidak kena macet atau menjadi lebih efektif lagi. Nah Bapak Ibu, ketika kita menggunakan internet, maka semua kita ini mengalami masalah, 3 masalah besar Bapak Ibu saat kita mempergunakannya. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama kita akan kehilangan signal Bapak Ibu ya. Itu disebabkan karena apa? Pembangunan BTS, menara-menara pemancar ya, di seluruh wilayah Indonesia ini belumlah merata Bapak Ibu. Ada 5 provider di Indonesia. Provider yang terbesar itu hanya menguasai 60% saja wilayah Indonesia. Sedangkan 4 provider yang lebih kecil lainnya Bapak Ibu, itu di kisaran 30 sampai 50% saja Bapak Ibu ya. Nah, ini menimbulkan persoalan, kita tidak bisa terhubung koneksinya saat kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Lalu muncul pemikiran Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menggunakan bukan 1 provider tapi 2, 3, bahkan 4 provider Bapak Ibu ya. SIM card kita yang kita gunakan pun bertambah banyak. Nah, masalah ini yang kedua ini Bapak Ibu adalah pada pengeluaran kita. Saat kita mengira ini jalan keluar, padahal ini masalah baru Bapak Ibu ya. Pengeluaran saya dulu menggunakan 3 SIM card itu mencapai Rp700.000 Bapak Ibu dalam waktu 1 bulan hanya untuk internet. Nah, di sisi lain ketika kita menggunakan lebih daripada 1 SIM card di handphone kita ini Bapak Ibu, maka handphone kita ini akan lebih cepat lowbat ya. Lalu kita akan mencari tempat colokan atau juga ujung-ujungnya Bapak Ibu kita fakir wifi lagi Bapak Ibu. Masuk ke Starbucks, masuk ke cafe, masuk ke restoran, tanya colokan terdekat di mana. Setelah itu tanya apa password daripada wifi-nya Bapak Ibu ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu bersyukur ya, Bapak Ibu berterima kasihlah kepada pengundang Bapak Ibu. Ini bagian yang pertama. Sebab malam hari ini Bapak Ibu diperkenalkan kepada kita satu teknologi yang bisa menjawab Bapak Ibu ya persoalan kita pada saat ini. Apa itu? Jawabnya adalah Trend Bapak Ibu ya. Trend adalah sebuah perangkat multifungsi yang menggabungkan 3 fungsi device yang berbeda Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah modem internet Bapak Ibu. Ini modem internet yang bisa menangkap semua signal 4G pada 5 operator yang ada di Indonesia maupun 1000 operator yang ada di 100 negara lebih di dunia Bapak Ibu. Tapi modem ini luar biasanya tidak lagi menggunakan SIM card Bapak Ibu. Ini tidak ada slot SIM cardnya lagi di sini Bapak Ibu ya. Jadi kemanapun kita pergi itu kita akan selalu terhubung dengan provider-provider yang ada di sana Bapak Ibu. Ini sangat spektakuler. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa modem ini ya, modem Trend ini Bapak Ibu, ini bisa memberikan kepada kita satu teknologi yang sangat luar biasa yang disebut dengan auto switch Bapak Ibu. Jadi saat kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Bapak Ibu, modem ini bisa menangkap signal terbaik ya, dan
Ini yang membuat kita selalu terhubung dengan internet dan handphone kita akan terus terhubung Bapak Ibu ya. Modem Trend ini punya teknologi auto switch. Dia tidak perlu lagi di setting bolak-balik Bapak Ibu ya. Ini tidak membuat kita takut, apalagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu termasuk orang yang gaptek ya. Jangan khawatir, justru teknologi daripada modem Trend ini menolong kita untuk bisa dengan mudah mempergunakannya ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa menjadi sebuah perangkat power bank ya, sebab baterainya sudah lithium ion polimer dengan kapasitas 5000 mAh dan bisa dipakai untuk 18 jam dalam satu hari. Cara pengisian dayanya cuma cukup 1 sampai 2 jam saja Bapak Ibu. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, di dalamnya juga sudah terdapat built-in speaker dan mikrofon Bapak Ibu. Jadi modem kita ini sebetulnya ya, kalau lihat tampilan luarnya Bapak Ibu, ini sudah mirip seperti handphone Bapak Ibu ya. Nah, tetapi ini masih belum bisa dipakai sebagai alat komunikasi. Nah, Bapak Ibu, di sisi yang lain bahwa modem Trend kita ini dapat terhubung langsung dengan 10 perangkat sekaligus. Modem ini bisa saja terhubung dengan handphone, laptop, smartwatch, smart TV, CCTV, smart printer, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini sangat-sangat spektakuler sekali ya. Nah, hal yang ketiga, fungsi ketiga daripada modem Trend ini adalah dia adalah sebuah perangkat beraplikasi Bapak Ibu. Ini tercatat sebagai teknologinya adalah Android 8.1 Bapak Ibu ya. Ada aplikasi-aplikasi di dalamnya Bapak Ibu ya, sejumlah aplikasi. Tetapi yang menarik Bapak Ibu itu adalah apa yang disebut dengan mitra merchant, carousel advertising Bapak Ibu. Pada bagian yang bawah ini Bapak Ibu, kita bisa mengiklankan usaha-usaha kita. Bapak Ibu punya restoran, toko pakaian, sekolah, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa diiklankan usahanya di tempat ini tanpa dipungut biaya Bapak Ibu ya. Selama Bapak Ibu memiliki modem Trend, Bapak Ibu bisa mempublikasikan usahanya. Nah, buat kita Bapak Ibu yang membawa modem Trend ini lalu kita berkunjung katakan ke toko baju Bapak Ibu ya, Gorgeous seperti itu, atau periksa gigi di Gandaria Dental Seven Bapak Ibu, kita akan dapat diskon-diskon yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kalau kita tanya Bapak Ibu, berapa sih harga daripada teknologi ini? Untuk yang kedua kalinya saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bersyukurlah kepada pengundang Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab pada hari ini diperkenalkan kepada kita Bapak Ibu dua teknologi ya. Ada 3 teknologi sebetulnya Bapak Ibu, tetapi saya perkenalkan terlebih dahulu 2 teknologinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Trend lokal Bapak Ibu. Modem ini bisa dipakai di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Dan kuota internetnya Bapak Ibu itu adalah unlimited. Tolong dicatat Bapak Ibu ya, jadi jangan ditanya lagi berapa giga. Ini unlimited Bapak Ibu. Masa berlakunya adalah 1 tahun ya. Harga perdananya Rp10.500.000. Di dalamnya sudah terdapat kuota internet seharga Rp3 juta Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Rp3 juta ini Bapak Ibu dibagi 12 bulan, maka 1 bulan kita hanya bayar Rp250.000 Bapak Ibu kuota internetnya ya. Itu untuk 5 provider. Jadi sebetulnya satu provider Bapak Ibu kita hanya bayar sebesar Rp50.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini yang menggunakan 1 SIM card, apakah Bapak Ibu beli paket internetnya ada yang di bawah harga Rp50.000? Disinilah Trend jauh lebih murah Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga untuk Trend global. Ini teknologi yang kedua Bapak Ibu ya. Trend global bisa dipakai di 100 negara lebih di dunia. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini pergi ke Singapura, ke Yerusalem, ke Amerika, ke Rusia, ke Australia, Bapak Ibu tidak perlu ganti SIM card, Bapak Ibu tidak perlu bayar kuota internet, Bapak Ibu cukup menggunakan Trend global Bapak Ibu ya. Kuota internetnya juga adalah tidak terbatas atau unlimited, masa berlakunya 1 tahun, harga perdananya itu Rp14.700.000 Bapak Ibu. Di dalamnya sudah terdapat kuota internet seharga Rp6 juta ya. Nah, kalau Rp6 juta ini dibagi 12 bulan Bapak Ibu, maka itu 1 bulan kita membayar cukup Rp500.000. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan untuk 5 provider,
melainkan untuk 1000 provider Bapak Ibu. Jadi kalau dalam waktu 1 tahun, Bapak Ibu pergi ke luar negeri 5 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan 10 kali, Bapak Ibu tidak perlu bayar kuota internet, Bapak Ibu cukup menggunakan tren, tidak perlu ganti SIM card, Bapak Ibu terhubung dengan sangat baik, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat harga daripada teknologi ini adalah selisih antara 10 juta dikurang 3 juta atau 14 juta dikurang 6 juta, ya. Harga teknologi ini Bapak Ibu itu juga bersama dengan hak kita Bapak Ibu menjadi distributor daripada modem tren ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ya. Kalau seandainya dulu kita memegang saham Bapak Ibu daripada perusahaan provider ini, tentu hari ini sudah kaya kita. Sebab perusahaan-perusahaan provider ini Bapak Ibu di masa pandemi kemarin itu mendapatkan keuntungan yang sangat spektakuler. Telkomsel punya keuntungan 80 triliun di tahun 2020 Bapak Ibu. Tatkala semua pegawai dipotong gajinya, pegawai-pegawai perusahaan provider ini justru naik gaji Bapak Ibu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah memang perusahaan ini membuka diri untuk kita sebagai pemilik sahamnya Bapak Ibu, ya? Rupanya tidak Bapak Ibu, ya. Perusahaan-perusahaan provider ini hanya mengkondisikan kita sebagai pengguna. Kita itu taunya bayar dan terus bayar Bapak Ibu, ya. Ingat, Bapak Ibu akan terus beli kuota internet, ya. Bapak Ibu akan terus bayar, ya. Nah, disinilah Bapak Ibu bersyukur kepada pengundang Bapak Ibu untuk yang ketiga kalinya. Sebab hari ini diperkenalkan kepada kita Bapak Ibu PT Tren Global Teknologi yang mau mengajak Bapak Ibu sebagai mitra usaha Tren. Kami loh satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis kerjasama bagi Anda sebagai mitra usaha Tren, ya. Jikalau Bapak Ibu tahu, perusahaan Gojek atau Grab itu adalah perusahaan, ya, di bidang transportasi Bapak Ibu yang memiliki mitra usaha. Tetapi ini perusahaan di bidang teknologi, kami mau mengajak Bapak Ibu sebagai mitra usaha, ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi keuntungan kita kalau kita menjadi mitra usaha daripada PT Tren ini Bapak Ibu? Mari silakan dicatat baik-baik. Yang pertama, kita dapat bonus sponsor Bapak Ibu. Bonus sponsor ini sebesar 10% dari setiap pembelian tren lokal maupun tren global. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya A ini adalah Anda mengajak D dan C Bapak Ibu, ketika D bergabung dengan tren lokal, Anda akan mendapat Rp1.050.000. Ketika Anda mengajak C Bapak Ibu bergabung dengan tren global yang perdananya Rp14.700.000, Anda mendapat Rp1.470.000 Bapak Ibu, ya. Ini sangat-sangat umum sebetulnya Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nah, ada bonus yang kedua Bapak Ibu. Bonus yang kedua ini berkaitan dengan cara daripada PT Tren Global Teknologi memasarkan produk ini Bapak Ibu. Kami menggunakan sistem network marketing Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan ini memberikan kepercayaan kepada setiap mitranya Bapak Ibu menjadi distributor resmi. Ya, kita menggunakan sistem binary Bapak Ibu, bina kanan, bina kiri Bapak Ibu, ya. Nah, cukup 2 jalur saja. Ketika kita menggunakan sistem ini Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan bonus pasangan. Bonus pasangan ini Bapak Ibu, bonus terbesarnya adalah sebesar Rp700.000. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 mitra, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, Bapak Ibu langsung mendapatkan bonus pasangan yaitu Rp700.000, ya. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Ketika A punya mitra B dan C, maka dia dapat bonus pasangan. Punya mitra D dan F, dia juga tambah bonus pasangan. Punya mitra E dan G, dia pun tambah bonus pasangan. Di sini bonus pasangan A mencapai 2,1 juta Bapak Ibu. Nah, hal yang luar biasa lagi adalah keuntungannya bahwa tidak ada level-level Bapak Ibu. Tidak ada bonus yang terbatas Bapak Ibu, ya. Level bonusnya justru tidak terbatas, tidak terhingga Bapak Ibu, ya. Sampai kapan? Seterusnya, ya. Nah, sedangkan bonus pasangan itu menunggu Bapak Ibu. Jadi kalau yang di kiri Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu punya 1000 orang,
yang di kanan punya 500 orang, maka tidak ada bonus yang hangus Bapak Ibu. Bonus akan diperoleh ketika yang kanan juga akan bertambah mitra-mitranya Bapak Ibu ya. Ini bonus pasangan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah bonus royalti. Bonus royalti ini bonus yang diberikan perusahaan kepada kita Bapak Ibu sebesar 10% dari besarnya bonus sponsor dan bonus pasangan tadi Bapak Ibu. Jadi jikalau A adalah Anda Bapak Ibu mengajak B, katakan mengajak saya Bapak Ibu, dan saya mengajak keluarga saya, katakan D Bapak Ibu. Ketika D bergabung dengan Trend Global, maka Anda langsung mendapatkan bonus royalti Bapak Ibu, Rp140.000 ya. Begitu juga jika Anda mengajak C, C mengajak keluarganya E bergabung dengan Trend Lokal, maka Anda mendapat bonus royalti sebesar Rp105.000 Bapak Ibu ya. Begitu juga jika Anda mengajak C mengajak dua keluarganya D dan E Bapak Ibu. C mendapat bonus pasangan 700.000 tadi Bapak Ibu, tetapi A masih mendapat bonus royalti. Bapak Ibu, bonus 1, 2, dan 3 ini adalah bonus aktif income Bapak Ibu. Setiap kali ada pertambahan mitra baru di jaringan Bapak Ibu pasti punya dampaknya, mendapatkan bonusnya. Nah, yang lebih tidak kalah hebatnya Bapak Ibu, ini adalah bonus yang keempat. Bonus keempat adalah bonus residual Bapak Ibu atau bonus passive income. Bonus ini hanya sekali saja Bapak Ibu kita perlu kerjakan ya, tetapi setelah itu kita akan mendapatkan bonus seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan, dari bonus residual ini kita mendapatkan Rp5.000 dari setiap orang setiap bulannya Bapak Ibu ya. Rp5.000 dari setiap orang setiap bulannya ya. Ini sangat-sangat spektakuler Bapak Ibu. Nanti kita coba berhitung ya bagaimana perolehannya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat visi misi daripada perusahaan Trend PT Trend Global Teknologi itu sederhana Bapak Ibu, tapi sangat mendalam. Visinya adalah membuat setiap kita ini tidak lagi kenal kata blank spot Bapak Ibu. Memberi solusi kepada kita. Itu visinya ya. Orang saat ini butuh solusi Bapak Ibu. Dan solusi itu sangat dibutuhkan, sangat dicari oleh orang banyak, dan kita mau memberikan solusi itu Bapak Ibu. Misinya mau mencetak ribuan entrepreneur Bapak Ibu ya di negara ini, supaya apa? Untuk memajukan negara ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang siap menjadi seorang pebisnis, yang siap untuk berhasil, Bapak Ibu cocok sekali di dalam perusahaan ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya membuka satu rahasia. Kunci keberhasilan daripada bisnis ini Bapak Ibu adalah pada moto the power of two ya. Dengan kekuatan dua orang saja Bapak Ibu, kita bisa meraih kesuksesan Bapak Ibu ya dalam bisnis ini. Contohnya di bulan pertama saja Bapak Ibu saat bergabung, Bapak Ibu cukup hanya punya 2 mitra saja. Ya. Di bulan kedua Bapak Ibu tidak perlu cari mitra lagi. Tetapi dari 2 orang mitra ini Bapak Ibu cukup bantu masing-masing mereka supaya mereka juga masing-masing punya 2 mitra lainnya Bapak Ibu ya. Ini yang sangat luar biasa ya. Sehingga dari 2 orang di bulan pertama berubah menjadi 4 orang di bulan kedua Bapak Ibu ya. Nah, di bulan ketiga dari 4 orang ini Bapak Ibu kita bantu lagi mereka masing-masing punya 2 mitra Bapak Ibu ya. Sehingga di bulan ketiga dari 4 orang di bulan kedua menjadi 8 orang Bapak Ibu di bulan ketiga. Dan kalau kita melakukan ini Bapak Ibu terus-menerus menduplikasi selama 1 tahun Bapak Ibu, maka total daripada mitra kita itu bisa mencapai 8.000 orang. 8.000 orang lebih Bapak Ibu ya. Itu artinya dari 8.000 orang kita punya 4.000 pasang Bapak Ibu. Mari kita lihat berapa potensi keuntungan bonus pasangannya Bapak Ibu. Dari 4.000 orang, jika dikali 700.000 Bapak Ibu ya, bonus pasangan mencapai 2,8 miliar Bapak Ibu. Wow. Ini bisa kita dapatkan dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu harusnya percaya. Sebab apa? Mitra-mitra kita sudah ada yang tembus angka ini Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita akan bicarakan Bapak Ibu ya. Nah,
Buat Bapak Ibu yang masih berpikir, aduh muluk-muluk sekali Pak, masa sih dapat? Oke Bapak Ibu, ya. Kita buat hitungan yang lebih sederhana lagi Bapak Ibu. Katakan Bapak Ibu ya, dari 2,8 miliar ini kita hanya mampu mengerjakan 10%. Ya. Alias 90% itu gagal Bapak Ibu. Kita tuh masih punya potensi keuntungan 280 juta Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun. Ini sudah sangat mudah sekali Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan 3/4 daripada 280 juta ini Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun, ya. Nah, Bapak Ibu sudah lihat sekarang bagaimana mudahnya? Oke. Itu kalau 2 orang, bagaimana kalau 5 orang Bapak Ibu? Di sini kita lihat potensi keuntungan bonus residual. Bonus passive income tadi Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bapak Ibu mengatakan 5.000 itu kecil, mari kita lihat Bapak Ibu. Katakan bulan pertama kita punya 5 mitra Bapak Ibu ya. Dari 5 mitra itu kita kalikan bonus residualnya 5.000 per orang, maka total bonus residual kita baru mencapai Rp25.000. Masih kecil Bapak Ibu ya, tapi sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Sebab Bapak Ibu cuma makan tidur di rumah, apakah mungkin punya uang 5.000 Bapak Ibu tanpa bekerja? Ah, ini rahasianya Bapak Ibu ya. Nah, di bulan kedua Bapak Ibu, kita bantu 5 orang mitra kita ini. Masing-masing kita bantu supaya punya 5 mitra juga lainnya. Maka total Bapak Ibu, ya mitra kita mencapai 25 orang. Ya. Nah, 25 orang dikali Rp5.000 Bapak Ibu, itu mencapai Rp125.000 per bulan loh Bapak Ibu. Wow, ini sudah mulai besar tapi tentu masih kurang. Ya, betul Bapak Ibu ya. Nah, di bulan ketiga, kita bantu 25 orang ini Bapak Ibu supaya masing-masing punya 5 orang Bapak Ibu ya. Maka total bonus residual kita di bulan ketiga itu bisa mencapai Rp625.000 Bapak Ibu per bulan ya. Ini sudah kelihatan besar Bapak Ibu, tetapi tentu saya yakin masih kurang. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bayangkan jika kita melakukan ini terus-menerus, menduplikasi ini Bapak Ibu, hanya dalam waktu 10 bulan saja. Ya, maka total mitra kita Bapak Ibu bisa mencapai 12 juta orang. Ya. Sedangkan Bapak Ibu, total bonus residual kita mencapai 61 miliar per bulannya Bapak Ibu. Wow, ini sangat luar biasa sekali. 61 miliar per bulan itu berarti 2 miliar Bapak Ibu per hari. 2 miliar per hari Bapak Ibu, ya. Ini sangat-sangat mungkin Bapak Ibu, ya. Tapi jika Bapak Ibu masih juga ragu-ragu, ya masih merasa ini satu hal yang muluk-muluk, baik, katakan Bapak Ibu, kita hanya berhasil melakukan ini 1% saja, ya. Maka inilah potensi keuntungan bonus residual kita. Dari 1% Bapak Ibu, gagalnya 99%, kita masih dapat 610 juta per bulan Bapak Ibu. Ini per bulan ya Bapak Ibu. Ini gajinya siapa Bapak Ibu bisa dapatkan seperti ini, ya. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu daripada bisnis ini. Nah, apakah kita cuma dapat ini Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu ya. Kita masih akan bisa mendapatkan ya reward lainnya Bapak Ibu, berupa gelang emas, jam tangan, liburan mewah, mobil impian, bahkan rumah dan apartemen Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu ya, bagaimana ini bisa didapatkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu apa yang perlu kita lakukan ya. Dengan membantu ya 2 orang atau 5 orang tadi Bapak Ibu. Di bisnis ini sudah dibuat Bapak Ibu 6 langkah sukses. Yang pertama, Bapak Ibu cukup baca buku panduannya ya. Buku panduan ini hanya 14 halaman Bapak Ibu, sangat mudah. Ya. Kemudian tulis daftar nama Bapak Ibu. Daftar nama dari mana? Dari nomor-nomor yang ada di handphone kita ini Bapak Ibu. Ya. Tulis daftar nama teman-teman kita. Lalu kita cukup mengundang mereka Bapak Ibu ke dalam Zoom meeting seperti ini, pertemuan online, Zoom meeting seperti ini, atau Zoom atau pertemuan offline Bapak Ibu ya. Pertemuan offline, kita undang mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu tugasnya cukup mengundang. Dan biarkan kami, saya, tim kerja yang akan presentasi Bapak Ibu. Supaya mereka Bapak Ibu bisa mendengar dengan jelas A sampai Z ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita melakukan follow up ya. Ini tindakan yang kelima Bapak Ibu, follow up.
Dan ketika mereka bergabung Bapak Ibu, maka kita membawa mereka masuk ke dalam sistem. Masuk ke dalam sistem artinya apa? Kita bawa mereka ke dalam pelatihan-pelatihan Bapak Ibu, supaya mereka lebih mampu lagi untuk sukses dalam bisnis ini Bapak Ibu ya. Lebih paham lagi seperti itu. Bapak Ibu, saat saya bergabung, saya membaca tulisan Warren Buffett, ini orang keempat terkaya di dunia. Beliau mengatakan jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai meninggal. Wow. Ungkapan ini memukul saya Bapak Ibu, sangat-sangat memukul saya dalam ya. Sebab kenapa? Sebab saya hari ini masihlah seperti orang yang menggunakan baju kuning ini Bapak Ibu ya. Saya masih mencari active income Bapak Ibu ya. Saya mengajar, saya dapat honor. Kalau honor saya rasa kurang, saya tambah jam mengajar saya Bapak Ibu 2-3 kali. Tapi Bapak Ibu ingat, Tuhan kasih waktu buat kita itu sama. Jadi tidak mungkin saya mengajar 24 jam Bapak Ibu, itu tidak mungkin. Pasti ada batasannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika saya sakit? Saya sakit, saya tidak bisa mengajar, maka honor saya pasti dipotong Bapak Ibu ya. Atau bagaimana jikalau saya pensiun? Saat saya pensiun Bapak Ibu, penghasilan saya jauh lebih berkurang daripada saat saya aktif Bapak Ibu ya. Atau bagaimana Bapak Ibu kalau kita yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga dipanggil oleh Tuhan? Wow, ini menyedihkan Bapak Ibu. Saya baru terpikirkan akan hal ini ya. Keluarga kita tidak punya lagi pendapatan ya. Nah, karena itu melalui bisnis ini Bapak Ibu, kita diajak untuk mendapatkan passive income Bapak Ibu. Kita berlaku seperti orang yang menggunakan baju biru ini Bapak Ibu ya. Ketika kita sakit sekalipun, bonus-bonus tetap masuk Bapak Ibu ke rekening kita. Ketika kita sedang istirahat atau tertidur kelelahan, bonus-bonus masih bisa masuk Bapak Ibu ya. Ini yang sangat spektakuler. Bapak Ibu, mengenai legalitas ya, saya sebagai dosen etika bisnis, saya sangat Bapak Ibu memperhatikan hal ini. Perusahaan kita ini Bapak Ibu bukanlah perusahaan abal-abal. Perusahaan kita ini taat dengan hukum. Karena itu perizinannya sudah diurus 1 tahun sebelum perusahaan ini mau diluncurkan Bapak Ibu. Kita tercatat di dalam Departemen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Ibu ya, untuk untuk 2 modem ya, untuk lokal maupun global Bapak Ibu, seperti itu. Dan kita juga adalah anggota AP2LI Bapak Ibu ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Bapak Ibu silakan foto, Bapak Ibu mesti foto. Yang baru pertama kali hadir malam ini, foto ini Bapak Ibu, scan QR code-nya. Ketika Bapak Ibu scan QR code-nya, maka akan muncul nama PT Trend Global Teknologi terdaftar di mana Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, bahwa ketika perusahaan kita baru berjalan 7 bulan namanya, di bulan Oktober 2021 Bapak Ibu, perusahaan kita itu sudah mendapatkan rekor dunia dari Muri Bapak Ibu, sebagai perusahaan penjualan langsung pertama yang memasarkan modem internet Bapak Ibu. Ini satu pengakuan dunia. Jadi tidak ada perusahaan lain Bapak Ibu yang melakukan hal yang sama seperti perusahaan kita ini. Bahkan tahun ini Bapak Ibu, kita mendapatkan reward ya, dalam penyelenggaraan Helmi Atamimi Award Bapak Ibu, winner of the sales revenue of the year Bapak Ibu ya. Bagaimana perusahaan kita tercatat sebagai perusahaan yang menghasilkan pendapatan dari penjualannya Bapak Ibu yang terbesar ya dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu, mengalahkan banyak perusahaan-perusahaan lainnya Bapak Ibu ya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, pemilihan waktu adalah segalanya. Ketika Bapak Ibu bergabung hari ini, maka kita akan meraih jutaan mitra lainnya Bapak Ibu. Hari ini mitra Trend sudah melangkah ke angka 20.000 Bapak Ibu. Saat saya bergabung dulu 6 Maret 2021, saya tercatat sebagai mitra Trend yang ke 1.200 sekian Bapak Ibu. Ini cepat sekali Bapak Ibu. Cepat sekali ya. Tetapi jika Bapak Ibu masih merasa, aduh saya mau tunggu dulu, saya mau pelajari dulu Bapak Ibu, yang pasti itu sah-sah saja Bapak Ibu. Tapi yang pasti saya dan tim kerja kami akan terus presentasi seperti ini Bapak Ibu setiap malam. Ya, kami akan meraih jutaan mitra lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan sakit hati kalau Bapak Ibu baru bergabung. Sebulan mendatang, 1 tahun mendatang, Bapak Ibu ada di urutan ke 1 juta sekian. Bahkan saya mau katakan Bapak Ibu,
Mumpung kita ini ada di generasi pertama, maka segera kita masuk Bapak Ibu. Bahkan saya mau pastikan Bapak Ibu silakan bertanya kepada kenalan, teman, sahabat Bapak Ibu mengenai tren. Tanyalah kepada 10 orang Bapak Ibu. Saya yakin barangkali hanya ada 1 orang yang pernah dengar nama ini. Ini artinya masih sangat luas pasar kita Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan peluang emas ini, bergabung sekarang juga untuk mewujudkan kehidupan impian Anda bersama dengan kami di Tren Bapak Ibu ya. Ini PT Tren Global Teknologi ya, ini alamat kantornya Bapak Ibu di Ruko Signature Park Grande Unit MO poin 7 Bapak Ibu ya. Dan ini ada sosial medianya, silakan Bapak Ibu masuk cari tahu informasi di dalamnya. Bahkan ini ada nomor yang bisa dihubungi. Tapi Bapak Ibu tidak bisa beli modem Tren ini di kantornya. Sebab apa? Mereka tidak jual di sana Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ada satu produk yang sangat luar biasa yang dikeluarkan kemarin pada saat grand launching Tren Bapak Ibu tanggal 26 Maret 2022 Bapak Ibu, yaitu Tren Home Bapak Ibu. Ini sangat-sangat spektakuler. Saya akan jelaskan Bapak Ibu, paling tidak ada 3 perbedaannya Bapak Ibu dengan modem-modem rumahan kita yang masih menggunakan kabel. Hal yang pertama Bapak Ibu, Tren Home tidak lagi tarik-tarik kabel dari tiang ataupun dari bawah tanah Bapak Ibu. Tren Home hanya punya 1 kabel, yaitu kabel untuk supply power Bapak Ibu. Power supply ya Bapak Ibu ya. Tinggal dicolokkan ke listrik, maka modem ini langsung bisa menangkap signal, langsung juga bisa memancarkan signal Bapak Ibu. Ini hal yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu, modem ini ya kuotanya adalah unlimited Bapak Ibu ya, selama 1 tahun seperti itu, dengan kecepatan Bapak Ibu 150 Mbps ya untuk download dan 50 Mbps untuk upload Bapak Ibu ya. Nah, harga daripada Tren Home ini Bapak Ibu 16.800.000 rupiah. Sudah terdapat kuota internet seharga 8 juta rupiah Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun ya. Bapak Ibu bisa bandingkan ini dengan produk yang lain. Produk yang lain spesifikasinya masih di bawah ini Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu ya, Tren Home ini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu ya. Ini termasuk adalah modem mobile yang terbatas. Artinya Bapak Ibu saat ini misalnya ada di Papua, colokkan modem Tren Home ya, maka Bapak Ibu bisa menangkap signal. Kemudian kalau Bapak Ibu pindah tugas ke Jakarta, cabut modem Tren Home-nya Bapak Ibu, bawa ke Jakarta, colokkan di Jakarta, langsung bisa menangkap signal lagi Bapak Ibu. Ini sangat-sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu segera bergabung ya, tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu bagaimana caranya untuk bergabung. Malam hari ini kami akan membantu Bapak Ibu untuk bergabung. Kini saya serahkan kembali kepada Pak Peter Nyo, seorang leader di Tren yang sudah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Peter. Oke, terima kasih Pak Ben Tambunan. Luar biasa penyampaiannya, rileks, santai ya, tapi sangat makjleb ya. Orang bilang itu makjleb artinya lebih detail banget ya. Luar biasa Pak Ben Tambunan. Terima kasih, tetap stay di sini ya Pak Ben Tambunan. Dan Bapak Ibu semuanya, pasti Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini ingin bertanya. Saya akan berikan kesempatan pada yang baru pertama kali hadir untuk bertanya dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya, nama Bapak Ibu, nama pengundang Bapak Ibu serta pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah dengan raise hand. Ya, di bawah sebelah kanan itu ada reaction-nya, ada raise hand. Kemudian Bapak Ibu akan raise hand di situ, nanti saya akan membuka mic-nya, kemudian silakan langsung berbicara ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, jangan ragu kalau ada yang mau bertanya, dan kebetulan ada seorang dosen yang sangat luar biasa di malam hari ini. Namun Bapak Ibu semua sambil menunggu pertanyaan kita semua, atau ya, artinya Bapak Ibu yang mau menuliskan pertanyaannya, saya ingin memanggil seseorang yang boleh dibilang akan memberikan satu testimoni yang sangat luar biasa. Beliau berada di luar Jawa, ya, posisinya itu ada di NTT, namanya adalah Pak Yosef Kebu. Beliau adalah seorang General Manager dari PT Jasa Kelistrikan Indonesia wilayah NTT, dan mereka itu atau Pak Yosef Kebu tersebut
merupakan mempunyai satu predikat yang sangat luar biasa di dalam tren ini, yaitu Mr. FUP. Selamat malam, No Yosef, apa kabar? Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam. Mantap. Ya, bagaimana kabarnya, sehat-sehat, Pak Yosef? Sehat-sehat. Tambah gemuk saja nih. Nah, oke, Pak Yosef, boleh sedikit diinfokan di sini mulai kapan bergabung, kemudian alasannya pertama kenapa sih mengambil atau bergabung dengan tren ini, kemudian manfaatnya apa yang didapatkan dari modemnya sendiri. Silakan, Pak Yosef. Baik, terima kasih Pak Peter. Selamat malam para peserta TOP tren pada malam hari ini. Saya sedikit bercerita tentang awal saya bergabung. Saya bergabung itu masih posisi di Aimere di Flores, NTT. Itu saya lagi ada pekerjaan di sana yang memang sangat yang sinyalnya di sana itu memang sangat parah. Jadi harus ke sana ke sini untuk mendapatkan sinyal yang baik sehingga bisa mendaftarkan pelanggan PLN itu ke bank ke PLN-nya gitu. Jadi begitu bulan Mei tanggal 16 Pak Peter menelpon saya menceritakan bahwa ada sebuah modem yang sangat canggih yang bisa membantu pekerjaan saya, yaitu modem tren. Begitu dijelaskan sekali, saya tidak pakai berpikir lama. Saya bilang, ini yang saya cari. Ini yang saya cari dan ini saya pakai berdoa, minta kepada Tuhan, tolong ditunjukkan jalan. Ternyata Tuhan mengabulkan itu. Nah, dengan begitu saya cemplung ke dalam, ternyata ada bisnisnya bagus, komunitasnya bagus, produknya sangat bagus. Dan saya sangat bersyukur terhadap Pak Peter Nyo yang sudah memperkenalkan kepada saya. Dan saya sampai saat ini seperti yang saya bilang tadi tambah gemuk karena saya merasa nyaman dengan PT Tren ini dan saya merasa tidak ada bisnis lain yang bisa mengalahkan PT Tren ini. Apapun bisnis itu, termasuk bisnis saya sendiri juga saya anggap Tren lebih hebat dari itu. Mungkin begitu Pak Peter. Mantap, oke. Pak Yosef, jadi waktu itu saya ingat sekali bulan Mei waktu saya telepon Pak Yosef. Yosef ini adalah saudara sepupu saya. Ya, jadi waktu saya telepon Pak Yosef, posisi lagi di Aimere, sedang COVID lagi tinggi, dan pas waktu itu sudah mendekati yang namanya Piala Dunia Bola, kalau tidak salah ya. Di bulan Piala Eropa di bulan Juni kalau tidak salah ya. Jadi alatnya waktu itu langsung kita kirim ke ND. Kemudian Yosef ngambil ke ND dan dites. Waktu itu ngambil yang lokal, betul ya Pak Yosef ya? Ya, yang lokal, ya. Benar. Lokal tadi dikatakan oleh Pak Ben, memang itu adalah unlimited selama 1 tahun, tetapi sistem di sini itu ada FUP-nya atau batas pemakaian wajarnya. Sedangkan yang lokal itu pemakaian wajarnya 240 giga, betul ya? Tapi dengan adanya Piala Eropa, rupanya keranjingan banget dan ternyata kenceng banget dengan menggunakan tren, langsung di-tethering ke beberapa temannya. Tidak sampai berapa bulan, tidak sampai 6 bulan sudah melewati batas FUP, betul? 2 bulan, mantap. Itu kalau orang bilang namanya itu orang gila, 2 bulan 240 gila. Dan sudah habis, tapi masih bisa dipakai ya. Artinya unlimitednya benar-benar berjalan dengan baik ya. Betul. Sampai sekarang saya masih menggunakannya. Oke. Nah, sekarang saya dengar kan posisinya sekarang di Kupang dengan kantornya yang ada di Kupang. Kantor katanya di kantor yang sekarang itu sudah dilepas ya, yang namanya jaringan yang di kantor itu sudah dilepas pindah ke tren ini. Benar tidak? Betul Kak. Jadi kan kebetulan yang selama pandemi ini kan kita operasinya kan cuma satu komputer, satu PC. Ya. Jadi cukup dengan 512 dengan tren semua pekerjaan bisa teratasi karena hanya satu PC saja. Jadi yang lain pakai laptop. Jadi kita tidak ada kendala sambil nonton YouTube, sambil kerja buka Google, lancar-lancar. Ya. Mantap. Oke.
Jadi sekedar info Bapak Ibu semuanya, dari lokal FUP-nya 240 GB, tadi saya sudah cek di sistem, beliau sudah mencapai 560 GB kalau tidak salah. Iya betul ya Yosef ya? 560 GB, bayangkan 2 kali daripada FUP yang ada, tapi masih bisa menjalankan menggunakan Zoom dengan kecepatan 512, nanti di 16 Mei baru akan renewal, perpanjangan. Terima kasih Yosef atas testimoninya, tetap semangat ya, kita trenkan terusnya di NTT. Oke, luar biasa. Terima kasih. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah mendengar satu testimoni dari seseorang yang berada di NTT dengan menggunakan modem lokal dengan batas FVP 240, tapi beliau sudah mencapai 560-an dan bahkan tetap masih bisa terpakai. Makanya kita panggil beliau dengan nama Master FUP ya. Nah, di sini saya melihat ada yang resen. Pertanyaan saya lihat ini belum ada ya pertanyaannya. Silakan Pak Hengki yang sedang resen, boleh dibuka mikrofon dan kameranya sambil kita berkenalan. Selamat malam Pak Hengki. Ya, selamat malam dengan Pak siapa nih namanya Pak? Saya dengan Peter Pak. Pak Peter ya. Iya. Iya, terima kasih Pak untuk ini kesempatannya. Saya mau tanya, ini katanya yang saya dari pengundang saya itu, jadi minimal pengundang, harus ada Pak. Pengundangnya siapa Pak? Ya, Pak? Boleh tahu Pak, pengundangnya siapa Pak? Diundang oleh Pak Yona. Pak Yona, oke. Silakan pertanyaannya. Jadi apakah ini memang sama di daerah yang sama sekali nggak ada sinyal bisa ada sendiri, atau minimal ada satu katanya ya, satu provider, misalnya anggaplah ya Telkomsel cuma satu garis gitu, pakai modem ini jadi lebih kuat gitu, atau gimana Pak? Atau tanpa sinyal apapun dia bisa ngambil dari satelit atau gimana itu? Oke, baik. Ya, sebelum saya memberikan begitu, kepada Pak Ben untuk menjawab, ada lagi pertanyaannya Pak Hengki? Cuman satu itu aja? Terus tadi baru saya tahu nih ada FUP ya Pak ya? Iya, betul. Nah itu yang tadi kayaknya belum dijelaskan, apakah terus sampai unlimited itu, unlimited kok ada batasannya gitu, saya juga agak bingung. Ya. Terima kasih. Baik Pak Hengki, terima kasih. Tetap stay di sini dan open kamera. Pak Ben Tambunan, mohon bisa dijawab pertanyaan dari Pak Hengki. Silakan Pak Ben. Baik, terima kasih Pak Peter. Jadi Pak Hengki dan juga Bapak Ibu sekalian yang baru hadir malam hari ini ya. Yang pertama bahwa ketika kita mengatakan tidak ada signal itu karena kita seringkali hanya menggunakan satu provider saja ya. Nah, banyak mitra-mitra saya di Papua, mereka hanya mengatakan di sini tidak ada signal karena satu saja provider yang mereka gunakan yaitu Telkomsel ya. Tetapi mitra saya ketika kabel bawah laut di sana itu terputus dan Telkomsel tidak bisa terhubung dengan internet, mitra saya menggunakan tren bisa terhubung dengan internet. Ya, mereka terhubung dengan koneksi internet XL maupun Indosat yang ada di sana. Ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Karena itu, kita jangan buru-buru bilang bahwa di sini signalnya cuma satu provider, bukan. Bapak Ibu harus membuktikan dulu, beli 5 handphone dengan 5 kartu dari provider berbeda. Kalau salah satu pun tidak ada yang terhubung dengan internet, maka pasti tren tidak bisa terhubung. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, Pak Hengki kalau boleh tahu tinggal di daerah mana Pak? Boleh dibuka mic-nya Pak? Ya, saya sih di Jakarta, Pak. Cuman teman ada di daerah mana ya, Papua itu yang di mana kemarin dia bilang cerita kalau sini nggak ada misalnya nggak ada sinyal sama sekali gitu, Pak. Kan di pulau-pulau ujung juga kan masih ada yang tidak terjangkau bahkan oleh Telkomsel sekalipun. Nah, itu apakah dia langsung dari satelit? Kalau memang kayak gitu kayaknya banget gitu kan. Apakah harus ada salah satu gitu? Baik, jadi begini, prinsip pertama adalah tren ini ya terhubung dengan BTS, tower BTS, bukan dengan satelit, ya. Nah, yang kedua, bahwa tren ini juga akan melacak signal yang paling dominan, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Tetapi memang kalau tidak ada signal sama sekali dari semua provider, ya tentu nggak bisa menggunakan tren, Bapak Ibu, ya. Kita nggak mau overselling seperti itu ya. Jadi tren ini bukanlah penguat signal, ya. Tetapi yang pasti, tren punya daya tangkap 2 kali lebih besar daripada
handphone kita yang biasa. Seperti itu ya. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Ibu, di mana-mana semua provider itu Bapak Ibu punya aturan yang namanya FUP ya, yaitu batas penggunaan wajar ya. Sehingga di sini Bapak Ibu kita perlu mengupgrade pemahaman kita. Ya, satu provider ya Bapak Ibu itu pasti punya dua hal yang selalu mereka mainkan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kuota dan juga kecepatan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saat ini membeli kuota yang besar, tapi kalau kecepatannya hanya kecil Bapak Ibu 10 Mbps, kuota ini nggak habis-habis Bapak Ibu selama 1 bulan, betul? Jadi masuk di bulan kedua, sisa kuota ini tidak diakumulasi, tidak ditambahkan. Di situ Bapak Ibu rugi untuk beli kuotanya. Nah, tren Bapak Ibu itu memperbesar Bapak Ibu kuotanya itu unlimited dan kecepatannya juga itu dibuka Bapak Ibu, maksimal dipersiapkan ya, maksimal dipersiapkan yaitu 150 Mbps. Oke. 150 Mbps Bapak Ibu untuk download dan 50 Mbps untuk upload Bapak Ibu ya. Ini website daripada PT Trend Global Teknologi ya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat spesifikasinya ya. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Ini spesifikasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini kecepatannya, kecepatan maksimum Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nah, di Trend ada aturannya Bapak Ibu. Syarat dan ketentuan ini terus berlaku Bapak Ibu, ya. Artinya, untuk yang Trend lokal, ini salah buka. Untuk Trend lokal, ya, FUP-nya itu adalah 240 GB Bapak Ibu, ya. Dalam waktu 1 tahun. Untuk yang global itu 400 GB Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun. Untuk Trend Home itu 1 tera Pak dalam 1 tahun. Ya. Nah, kalau batas FUP ini terlewati Bapak Ibu, untuk Trend lokal dan global kecepatannya disesuaikan menjadi 512 kbps. Nah, ini berbeda Bapak Ibu dengan handphone kita. Handphone kita kalau melewati batas FUP kecepatannya menjadi 64 kbps Bapak Ibu. Ya. 512 itu masih 4 kali lipatnya Bapak Ibu. Jadi 512 seperti Pak Yosef Kebu tadi, itu masih menggunakan Zoom masih bisa. Masih nonton YouTube masih bisa, seperti itu. Dan di sini inilah yang kita katakan Bapak Ibu bahwa ini unlimited. Lewatin batas FUP-nya, modem kita ini masih terhubung dengan internet Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut. Ya. Seperti itu Pak Hengki ya. Ya, baik Pak. Makasih. Oke, Pak Hengki sudah terjawab ya Pak Hengki ya. Mudah-mudahan makin jelas pemahamannya. Oh iya Pak, Pak Ben tadi beliau mengatakan temannya itu ada di Papua. Nah ini pakarnya Papua nih Pak Ben. Silakan Pak Ben. Baik Pak Hengki, ini saya akan tampilkan testimoni ya Pak. Ini dari mitra-mitra kita yang ada di Papua. Seperti itu ya. Ini sebentar, saya akan atur. Oke. Ini dari Waropen Pak ya, ini dari Waropen. Halo, selamat malam. Saya Grain. Dengan mama saya ingin memposting data pegawai karena jaringan di Waropen tidak baik. Kami datang ke Bapak Pendeta Kiai dan Ibu untuk menggunakan modem Trend. Setelah menggunakan modem Trend, kami sudah bisa memposting data pegawai. Terima kasih atas modem Trend. Sukses selalu. Kami akan bergabung dengan modem Trend. Ya, jadi begitu ya Pak Hengki ya. Bahwa kita memang nggak mau overselling. Ya, Papua itu memang juga sangat luas. Tetapi yang pasti ya pengalaman daripada mitra-mitra kita di sana, mereka justru sangat tertolong. Inilah solusi buat teman-teman kita yang ada di daerah. Bahkan hari ini di Papua sedang dibangun lebih dari 7.000 BTS Pak. Ya, 7.000 BTS untuk 4G sebab pemerintah kita sudah menetapkan jaringan standarisasi internet di Indonesia adalah 4G. Dan 1.500 tower BTS itu sudah selesai dikerjakan di Papua Barat seperti itu ya. Daerah-daerah yang lain tentu sedang dikerjakan. Hanya kemarin agak terhambat
ketika ada 8 pekerja perusahaan internet yang tewas ditembak begitu ya, sehingga ini ini menjadi kendala dan membutuhkan waktu seperti itu. Mungkin demikian ya Pak Hengki ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Terima Pak kasih. Hengki ini suka warna merah atau warna kuning, Pak? Saya warna merah, artinya berani, Pak. Oke, mantap ya. Bapak gabung dengan Global ya, Pak? Iya, pasti, Pak. Oke. Mau di-share ke yang lain ya, yang di Papua. Mantap. Banyak. Oke. Selamat bergabung Pak Hengki. Bapak bisa mengundang orang nanti mulai minggu depan ya. Mulai minggu besok, Pak. Hari. Ya. Thank you. Terima kasih, Pak Ben. Ya, Ya. Makasih Pak Ben, terima kasih Pak Hengki atas pertanyaannya yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan makin lebih paham lagi tentang yang namanya modem trend ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan lanjutkan. Saya akan beri kesempatan pada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ataupun kalau belum ada pertanyaan, saya ingin memanggil orang-orang ataupun yang baru hadir pertama kali di sini ya dengan nama-nama yang mungkin bagi saya tidak familiar. Kalau berkenan saya boleh panggil untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar ya agar Pak Peter? Ya. Iya, ini ada rupanya chat private ke saya ya. Silakan. Dari Pak Charles Umbo. Oh, Pak Charles Umbo. Pak Charles Umbo ya, diundang oleh Ibu Keisha seperti itu ya. Ya, boleh. Nah, beliau bertanya, apakah modem ini dapat bertahan seberapa lama perkiraannya? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang menarik Bapak Ibu ya. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu saat beli handphone, berapa lama Bapak Ibu perkirakan penggunaan handphone itu Bapak Ibu? Ya. Ada yang mensinyalir 5 tahun. Ya. Ada yang sampai rusak Bapak Ibu 10 tahun, 12 tahun Bapak Ibu belum ganti-ganti ya. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Sama halnya dengan tren. Di tren kita justru bisa Bapak Ibu mempergunakan modem ini Bapak Ibu ya, bertahun-tahun lamanya. Tiap bulan kita nggak beli ini Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu yang menjadi perbedaan adalah ketika di tren dalam waktu 1 tahun ada mitra-mitra kita yang langsung mendapatkan bonus yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, maka pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah ini sesuatu yang sangat worth it untuk kita kerjakan ya? Ini saya tampilkan Bapak Ibu ya. Nah, Pak Umbo ini, pengundang Pak Umbo ini salah seorang leader ya, pencapaiannya sudah 100 juta Pak dalam waktu 1 tahun Pak ya. Jadi bisa bayangkan Pak, dengan modal 10 juta atau 14 juta, 1 tahun itu sudah mencapai angka 100 juta. Apakah hanya ini? Tidak Pak. Ada beberapa orang. Ini salah satu leader di Papua ya Pak, 100 juta Pak. Seperti itu ya. Ini juga beliau seorang, ini orang Kawanua juga Pak. Ini hari ini sedang jalan-jalan ke Swiss ya, dan beliau sudah buat testimoni Pak. Ini juga pencapaiannya 100 juta ya. Ini seorang pelatih golf Pak ya. Ini leader kita, ini Pak Dr. Samuel Bapak Ibu ya. Beliau ini akun yang keempat Bapak Ibu. Ini akun yang keempat, pencapaiannya 600 juta. Sedangkan dari 8 akun Bapak Ibu ya, beliau sudah mendapatkan kurang lebih 1 miliar Bapak Ibu. Ya. Ini adik kelasnya ya, seorang dokter gigi. Ini hanya seorang ibu rumah tangga. Dan ini Bapak Ibu hanya seorang pemilik toko pakaian ya. Tapi luar biasa, di tren Bapak Ibu sukses sangat luar biasa ya. Kita menaruh hormat kepada leader-leader yang pencapaiannya luar biasa. Ini dokter gigi juga Bapak Ibu ya. Nah, kalau begitu Pak Umbo, kalau Bapak pencapaian 1 tahun sudah melampaui modalnya, ya kira-kira Bapak keberatan nggak Pak? Kalau keluar produk terbaru, Bapak beli lagi Pak? Ya, saya tidak keberatan Pak. Ya, karena itu saya saat bergabung, saya masuk langsung 8 titik Pak. Ya, masuk keluarga besar. Ya. Dan di sini rata-rata dari 8 titik itu semua sudah kembali modal ya. Jadi Pak Umbo percaya kepada pengundang Bapak Ibu Keise ya, salah seorang leader di sini yang bisa juga membuktikan bahwa ini bukan bisnis kaleng-kaleng, tetapi bisnis ini justru memberikan sumber pemasukan yang baru. Seperti itu ya. Boleh Pak Umbo buka ininya, buka videonya Pak? Ah, ini sudah rupanya. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Umbo?
Ya, jadi tadi sudah disampaikan melalui chat oleh Pak Peter, Ya, memang ada gagalnya. Artinya ada yang kan gagal produk untuk modemnya. oke. Ya, untuk itu kita ada garansi, Pak. Bahkan garansi kita ini melebihi daripada Bapak punya handphone. Jadi kalau misalnya begini, Pak Umbo, Bapak baru 2 tahun beli handphone, lalu tiba-tiba handphone Bapak itu hilang, Pak, dicopet orang. Itu diganti nggak dengan tokonya, Pak? Ya, Diganti, Pak, sama tokonya? Enggak ya? Nah, di tren itu diganti, Pak. Itu sebabnya kita punya asuransinya, Pak. Punya, ya, jadi modem kita ini diasuransikan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah kantor kita, Bapak Ibu, kantor pribadi kita. Ya, seperti itu. Kalau modem ini tercebur ke laut, ya, cebur ke air, Bapak Ibu, ini langsung diganti baru. Jadi, Bapak Ibu, modem kita ini tidak diservis-servis, Bapak Ibu, tidak. Ya. Kalau modem kita ini hilang, silakan lapor kepada pihak kepolisian, ambil surat laporannya, lalu lapor kepada CS, Customer Service, Bapak Ibu, maka akan dikirimkan modem yang baru ke alamat kita. Ya, kita tentu akan membayar biasanya seperti 10% atau 20% gitu ya, Pak Peter ya. Betul. Ya, seperti itu Pak Umbo ya. Nah, kira-kira Pak Umbo ini suka warna merah atau kuning, Pak? warna merah biasa. Ah, betul, ini Sulawesi Utara memang merah, Pak, lagi merah ya. Luar biasa, ya. Pak, selamat bergabung, Pak Charles ya. Oke, Oke, besok Bapak sudah langsung bisa mengundang orang, Pak, ya. Ini sangat spektakuler. Oh ya, saya punya testimoni tuh, Pak. Ini dari wilayah Sulawesi Utara, Pak ya. Ini salah seorang dosen, ya, salah seorang dosen yang menggunakan tren, ya. Ini memberi solusi, ya, di dalam situasinya, ya, Pak ya. Seperti itu. Baik, ini saya akan tampilkan, Bapak Ibu. Sebentar, oke. Untung ada tren. Ini pengalaman kemarin saya sementara mengajar dan saya sudah lama listrik padam dan saya tidak menyadari karena mengajar proses belajar mengajar itu jalan terus karena ada tren. Seandainya tidak ada tren ya sudah habislah kuliah itu tengah jalan. Di situ saya lihat keunggulan tren yang bisa walaupun tidak ada aliran listrik dia bisa jalan. Demikian juga kemanapun saya pernah membawanya ke kampus dia bisa digunakan di sana karena dia dengan cepat akan pindah-pindah tower. Itu saya pikir itu keunggulan utama dari tren dan saya yang termasuk biaya tinggi dalam pemanfaatan kayak gadget ini untuk kegiatan proses pembelajaran ya kalau dihitung-hitung pada akhirnya relatif lebih rendah daripada yang biasanya. Saya saja yang tidak terlalu tinggi rata-rata tiap bulan dia harus mengeluarkan 200.000. Kalau 1 tahun berapa saja biayanya untuk pulsa itu dan pulsa apalagi namanya itu data itu. Tapi tren menolong banyak walaupun memang pada waktu pembelian awal terasa berat. Tapi kan ada ungkapan bilang kalah membeli tapi menang memakai dan itulah pengalaman sementara yang saya alami. Yang paling menarik yang kemarin itu saya tidak menyadari sama sekali itu bahwa listrik padam tapi toh kuliah bisa selesai dengan baik karena ada tren. Saya kira itu testimoni saya untuk karena baru dialami kemarin. Terima kasih. Ya, demikian ya Pak Charles ya. Iya, Selamat Pak. bergabung Pak, luar biasa. Oke, sama-sama Pak. Silakan Oke. Pak Peter. Ya, Ya. Pak Charles Sumboh ya luar biasa. Pak Charles diundang seorang ibu leader yang sangat luar biasa
tetangga saya, ya, Ibu Keisha, sudah lama tidak berjumpa, akhirnya ketemu lagi di sini. Sehat-sehat selalu Bu Keisha ya. Oke, baik. Jangan senyum-senyum Bu Keisha, nanti saja Bu kita senyum-senyumnya. Oke, Bapak Ibu semua, di sini saya ada yang japri ke saya. Oh ya, nih saya mau bacakan dari Pak Alexander mengundang Mbak Brigita dari Tangsel. Selamat malam Mbak Brigita. Boleh saya berbincang-bincang sebentar? Boleh buka mikrofonnya? Malam Bu Brigita. Sudah nggak ada, Pak. Ada? Masih ada? Bu Brigita. Silakan Bu Brigita. Nah, ini dia. Dengan pakaian dinasnya. Selamat malam Bu Brigita Angel. Boleh tahu posisi di mana Bu Brigita? Ya, posisi saya masih di Tangerang Selatan, Pak. Oh, oke. Iya. Bu Brigita diundang sama Pak Alexander ya. Betul ya Bu Brigita ya? Kira-kira ada yang kira-kira ada yang mau ditanyakan karena saya lihat Ibu sudah bergabung waktu ikutnya dari awal. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Ada yang kurang jelas? Kebetulan di sini ada Pak Ben yang sangat luar biasa. Kurang lebih sih saya masih mau mantau sih, Pak. Oh, oke. Oke, silakan. Baik, pokok kalau kurang jelas, jangan ragu-ragu untuk bertanya di sini, mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol santai di sini ya. Oke, baik. Terima kasih, selamat mengikuti terus ya. Oke, Bapak Ibu semua, silakan kalau masih ada yang mau menyapa undangannya. Di sini juga tadi ada yang menginfo kepada saya, Japri, ada namanya Pak Willem Wenur. Selamat malam, Pak Willem Wenur. Masih ada nggak? Sebentar saya ketik ya. Ya, selamat malam. Oh ya nih, selamat malam Pak Willem Wenur. Malam Pak. Ya, kalau saya boleh menebak dengan dari nama Bapak, dari wajah Bapak, ini pasti undangannya Bu Keisha. Ya, betul. Baik, nah Pak Willem, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau bagaimana tentang produk tadi yang dijelaskan Pak Ben Tambunan? Silakan Pak Willem. Ya, baik sekali. Kebetulan saya baru mendapat info 2 hari yang lalu. Oke. Dari Ibu Keisha. Memang belum gabung. Ya. Saya sudah begitu tertarik juga ya. Ya. Karena melihat testimoni tadi cukup sangat menarik. Ya. Jadi saya mudah-mudahan 1-2 hari ke depannya saya sudah mau gabung nanti. Mudah-mudahan. Oke, mantap. Pak Willem boleh tahu posisi di mana nih? Tomohon. Oh, Tomohon. Ya udah Bu Keisha samperin aja, langsung join aja Bu Keisha. Selamat bergabung Pak Willem ya. Luar biasa. Mari kita trenkan yang namanya di daerah Sulawesi ya. Karena belum terlalu banyak mitra di sana, jadi Pak Willem bisa termasuk bagian istilahnya pionir pertama di daerah Sulawesi, Pak Willem ya. Jadi sudah mantap berada di bawah leader seorang ibu yang sangat luar biasa, Ibu Keisha, luar biasa, ya. Terima kasih. Pak Wenur ini suka warna kuning atau merah, Pak? Apa ya? Merah ya? Oh semuanya, wah luar biasa. Bisa ambil 3 titik sekaligus Bapak ya? Iya. Mantap, luar biasa. Selamat bergabung Bapak ya. Ya. Selamat bergabung Pak Willem Wenur. Mantap nih Bu Keisha nih, luar biasa. Om saya tuh Pak Peter. Oh, begitu ya? Iya, jadi beliau itu di kecamatan. Seperti itu. Jadi beliau akan segera mentrenkan kecamatan Tomohon. Kalau Pak Charles itu di daerah Tambang sebetulnya. Jadi kebutuhan internet sangat-sangat besar sebetulnya. Jadi Pak Charles juga akan segera mentrenkan daerah tambang emas di Minahasa. Seperti itu. Wes, ngeri nih Bu Keisha kalau sudah ngomong begini saya merinding nih, luar biasa. Mantap. Terima kasih banyak Pak Peter kesempatannya. Iya, baik. Oke, kita lanjut.
kita lanjut ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak William sudah berbincang-bincang sedikit dan segera bergabung. Selamat bergabung kalau begitu ya dengan Pak Charles tadi. Oke, Bapak Ibu semua silakan kalau mungkin ada yang saya pertama memberikan kesempatan kepada yang baru pertama kali hadir. Silakan, jangan ragu untuk bertanya. Setelah itu baru saya nanti akan minta kepada mungkin para mitra yang ada undangannya, silakan langsung bisa disapa undangannya, ya. Silakan, ada yang mau yang baru pertama kali hadir? Kalau tidak ada, saya beri kesempatan kepada yang para mitra ya, yang mau menyapa undangannya. Silakan. Yang Bu Brigita tadi undangannya Pak Alexander saya sudah sapa, tapi beliau nanti akan monitor. Saya rasa nanti Pak Alexander langsung tinggal hubungi saja. Kemudian yang lainnya silakan. Pak, ini saya lagi pengen berbicara dengan seseorang yang saya menarik perhatian sekali nih. Pak Aloysius A. Pak Aloysius A, selamat malam. Selamat malam, Pak. Mic-nya belum di... Nah, udah. Selamat malam, Bapak. Malam, Bapak. Ya. Bapak di mana nih, Bapak? Ya. Saya di Nabire, Pak. Oh, Bapak di Nabire. Sudah bergabung atau baru pertama kali ya ikut di sini? Sudah bergabung kemarin, tapi saya belum dapat alatnya karena masih menunggu. Oh, yes. Mantap ya. Artinya masih dalam proses pengiriman, sudah bergabung. Ya. Dan apakah ada undangannya malam ini, Pak Lusius? Tidak ada. Saya belum bergerak karena masih menunggu alat. Oke. Artinya kalau saya boleh menilai, Bapak sudah mulai masuk on system, Pak. Jadi sistem kita ya mengikuti yang namanya acara TOP-TOP. Selamat ya Pak Aloysius sudah bergabung, tinggal nanti biasanya kurang lebih sekitar 5-6 harian akan tiba di Nabire proses pengirimannya. Nanti setelah itu baru mengikuti acara training-training lanjutnya. Terima kasih Pak Aloysius, selamat bergabung ya Pak Aloysius ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, silakan lainnya, mungkin ada yang mau menyapa undangannya. Kayaknya ini pada sudah ngerti semua nih ya. Ada yang lagi yang kurang paham di sini, silakan jangan ragu-ragu. Oh iya nih, tadi ada yang mengatakan dari posisinya dari Tombolaka, Ibu Maria. Saya pengen tahu benar nggak di sana nih, Ibu Maria. Selamat malam. Testimoni dong kalau posisi di sana, Bu Maria. Ibu Maria, selamat malam. Oh, oke, rupanya lagi belum monitor. Oke, baik, silakan ya, Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau bertanya, sebelum nanti kita akan tampilkan seseorang juga yang boleh dibilang mungkin bisa sedikit kasih masukan-masukan kepada kita atau memberikan penguatan kepada kita semua. Saya rasa patut kita undang ya Pak Ben ya, seseorang yang... Ya, betul Pak. Betul ya. Pemikiran saya dengan pemikiran Pak Ben sama nggak nih? Kira-kira connect nggak nih ya? Wah, connect Pak. Oke. Silakan Bapak panggil saja siapa yang kalau kita connect ini Pak. Siapa Bapak panggil Pak? Oke. Saya mau panggil leader kita Pak. Ini luar biasa Pak ya. Kita mau panggilkan Bapak Ibu ya. Ini leader 001 Bapak Ibu di tim Warriors Bapak Ibu, yaitu seorang Dr. Gigi Bapak Ibu ya. Beliau adalah Dr. Gigi Samuel. Selamat malam, Pak Dr. Samuel. Monitor. Jujur ini kita tidak janjian loh ini. Ya, makanya benar ternyata. Betul, Pak. Betul. Dok Sam. Ya. Ini nampaknya masih sibuk untuk persiapan pergi ke Spanyol ini. Nanti saya siapkan red carpetnya buat yang mau ke Spanyol nanti. Wow, luar biasa. Dr. Samuel. Nah, nampaknya masih ini Pak. Kayaknya tadi infonya lagi di Sarinah itu. Oh gitu ya? Ya, infonya lagi di Sarinah. Kayaknya masih belum bisa bergabung itu. Silakan dilanjut aja Pak Ben. Jadi kita akan lanjut saja. Mungkin seorang leader yang dari jauh di sana gitu Pak Ben. Daerah Papua. Betul. Sana. Siapa yang mau dipanggil nih Pak Ben? Di sini, nah ini saya sebentar. Ini ada Pak Herman Morin. Wah, luar biasa ini Pak Herman Morin. Pak Herman Morin, monitor kah? Wah, ini sudah buka kamera ini. Selamat malam, Pak Ben. Wih, malam Bapak. Kok baik kah? Mantap. Kabar baik. Mantap. Silakan, Pak Herman Morin. Pak Herman Morin, jadi posisi di mana dulu nih Pak? Sambil saya tanya. Saya di
Pak Peter, saya di Timika, Papua. Oke, Timika. Sudah berapa lama bergabung bersama Trend ini kalau saya boleh tahu? Ya, sekitar 6 bulan, Pak Ben. 6 bulan. Pak Peter. Ya, manfaatnya apa nih yang didapatkan ini Pak bersama Trend ini dengan alatnya? Silakan Pak Herman Morin. Ya, manfaat dari Trend ini memang sangat membantu. Ya. Karena selama ini kita tahu hanya Telkomsel yang ada di Papua. Ya. Nah, kemudian saya diperkenalkan dengan modem Trend. Ya. Setelah saya gunakan Trend, baru saya tahu kalau ada di sekitar saya ada M3 dan XL. Oke. Jadi saya sangat berterima kasih karena sudah dengan adanya Trend sudah membantu saya dalam internet. Oke. Kemudian dari sisi bisnisnya juga sudah sangat membantu. Jadi saya sementara sampai sekarang 5 titik, rencana ambil 6 titik satu Trend Home begitu. Wah, mantap. Untuk peluang ke depan, untuk bisnis ke depan. Oke, jadi kalau saya boleh merangkum, Pak Herman Morin pertama kali bergabung dengan pertama kali mengiranya itu hanya Telkomsel saja. Tapi begitu bergabung dengan Trend ini bisa menangkap dengan provider-provider yang lainnya. Artinya Pak Herman Morin selama bertahun-tahun ini di-prank sama Telkomsel. Benar nggak di-prank? Ternyata ada provider lain. Begitu pakai Trend langsung ada tulisannya, di-prank nih, ada provider lain nih. Jadi Pak Peter, jadi saya setelah menggunakan Trend, pengeluaran internet saya secara pribadi, kemudian keluarga, sudah aman karena sudah 1 tahun berjalan sudah tidak ada yang teriak lagi Papa minta pulsa atau Papa minta paket data. Jadi saya sudah aman. Tinggal mereka juga sudah mulai mendapatkan penghasilan dari bisnis Trend ini. Begitu Pak Peter. Wow, keren. Kalau saya kenal Pak Herman Morin sebelum Trend ini ada, saya pasti SMS ke Pak Herman. Pak Herman Morin, Papa minta pulsa. Ini aku minta pulsa. Saya yang baru kenal sekarang sudah pakai Trend. Coba sebelum pakai Trend pasti saya sudah telepon Pak Herman Morin, saya minta pulsa. Mantap, terima kasih ya. Artinya begitu Bapak Ibu ya. Kita tidak settingan. Memang yang saya panggil ini adalah mitra-mitra yang memang mereka merasakan manfaatnya. Dan beliau tadi mengatakan sendiri, selama ini dikira di Papua hanya Telkomsel saja, tetapi dengan alat ini justru bisa menangkap yang namanya dari Indosat ataupun dari provider lainnya. Artinya, Bapak Ibu semuanya jangan percaya dan mengatakan bahwa daerah saya cuma ada Telkomsel, yang lainnya tidak ada. Belum tentu. Buktikan dengan alat ini, dengan Trend ya. Oke. Di sini ada yang resign lagi di atas pesawat tapi berani resign juga, luar biasa nekatnya ya. Sudah di atas pesawat masih resign lagi. Pak Agus Kaidun, selamat malam. Malam Pak Peter. Karena tadi saya lihat ada Pak Herman Morin. Ya. Terus saya lihat juga di partisipan juga ada istri Pak Herman Morin, Bu Deslin juga hadir di sini. Oh, dan gitu. hari ini Bapak dan Ibu memang ini bisnis keluarga ya. Saya lihat bisnis yang dijalankan dengan keluarga, suami istri ini pasti hasilnya lebih dahsyat ya. Seperti itu. Seperti Ibu Keis, Pak Ben, Pak Herman, Pak Peter juga dengan istri yang tercinta, Ibu Maria toh. Semua yang suami istri ini siapa? Salah ya? Ibu Grace. Oh, suami Pak Peter. Ya, Pak Kebu juga, Pak Kebu juga dengan istri ya, Bu Susanyo ya toh. Ini udah siap. Nah, hari ini barusan saya juga ada lihat nih ada Bu Deslin. Boleh dan disapa Pak Bu Deslin, Pak. Kayaknya udah nggak ada deh. Bu Deslin. Udah nggak ada. Ada Bu Deslin. Di partisipan saya lihat udah nggak ada. Kecuali kalau di sampingnya Pak Herman Morin, saya nggak tahu nih ya. Pak Herman, Ibu ada di mana nih posisi nih? Kita tanya dulu sama Pak Herman. Oh, silakan. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Kang Agus. Oh, di Biak. Di Biak Pak Peternya. Ya. Oke, jadi saya ketik di sini, saya buka Ibu Deslin tidak ada di sini. Kalau ada silakan Bu Deslin. Tapi saya cek sudah tidak ada Pak Agus ya. Nanti mungkin kesempatan lain. Ya, kayaknya udah live ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ayo jangan ragu lagi kalau mau bertanya-tanya silakan. Mumpung kita banyak leader yang ada di sini sambil
kita berbincang-bincang santai. Kalau tidak ada, kira-kira gimana nih Pak Ben? Mungkin ada bisa di-share beberapa testimoni Pak Ben tentang daripada banyaknya pejabat-pejabat kita yang sudah menggunakan tren, ya. Mungkin Pak Ben ada, misalkan dari jubir Presiden Jokowi yaitu Pak Ngabalin, mungkin bisa di-share videonya, ataupun juga yang baru bergabung Ketua MPR kemarin itu ya. Silakan Pak Ben, mungkin bisa di-share, bantu di-share Pak. Oh, saya nggak punya Pak Peter. Kalau yang itu ya, silakan Pak Peter. Bapak share yang ada yang dulu, nanti saya akan cari yang punyanya si Pak Bansud itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya akan sharing Bapak Ibu ya, bagaimana pejabat-pejabat kita sudah menggunakan tren Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini Wakil Gubernur Bapak Ibu ya, beliau sudah mendapatkan juga reward berupa laptop Bapak Ibu pada bulan Maret yang lalu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika mereka ini bergabung Bapak Ibu, maka seluruh jajaran-jajarannya Bapak Ibu ini juga langsung dijoinkan Bapak Ibu. Ini di Wali Kota Jakarta Timur Bapak Ibu ya, ini sangat luar biasa seperti itu ya. Dan ini juga langsung presentasi Bapak Ibu ya di jajarannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang ada di daerah-daerah Bapak Ibu, perkenalkan tren ini ya, sebab para pejabat-pejabat kita itu juga sangat membutuhkan Bapak Ibu ya, apa yang menjadi penggunaan tren ini Bapak Ibu untuk tugas-tugas mereka ya. Ini salah seorang pejabat juga Bapak Ibu ya, Bapak Vincentius Demadu ya. Ini seorang deputi Bapak Ibu ya di Departemen Pariwisata Bapak Ibu ya. Ini sedikit kita akan dengar Bapak Ibu ya. Pasti ada jadwal. 12 jam. Dan luar biasanya kalau saya udah masuk ke desa segala macam. Dulu saya sangat kesulitan dengan wifi segala macam. Tetapi begitu saya diperkenalkan oleh Ibu Winnie, terus Dr. Sam, saya sekarang merasa lega sekali karena bayangkan saya harus meeting dengan kantor staf presiden, saya harus meeting dengan Pak Luhut, saya harus meeting dengan Pak Menteri dan berbagai menteri segala macam. Saya harus pastikan bahwa sinyal saya terus kuat. Saya harus pastikan wifi saya harus kuat, jangan sampai terputus. Karena ini kan dengan pejabat-pejabat tinggi. Dan tren sudah sangat membantu saya. Ya. Nah, terkait soal bisnis. Ya, mungkin demikian. Pak Peter, ya. Silakan Pak Peter. Ya, ini yang terbaru Bapak Ibu semua ya. Baru sekitar kemarin kalau nggak salah ya. MPR kita, Bambang Setio pun Susatyo ya sudah bergabung dengan tren juga. Dan sebelah kiri ini adalah leader kita, Dr. Sam, memberikan presentasi bersama Ibu Alvina. Ya, jadi Bapak Ibu semua dengan melihat seperti ini, ya apalagi dengan kandungan TKDN kita, produksi ini adalah di atas dari 30%, artinya ini adalah produksi bangsa, artinya boleh dibilang kategori buatan Indonesia karena pabriknya pun ada di daerah Jawa Timur, yaitu di Sidoarjo. PT Panggung. Jadi Bapak Ibu, ini adalah produksi anak Indonesia dan sudah terbukti banyak sekali para pejabat-pejabat yang menggunakan ini karena memang selain daripada produksi Indonesia, kedua adalah memang manfaatnya, mereka sangat mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan ragu lagi, yang pertama kali hadir di sini untuk segera bergabung karena apa? Setiap hari pasti ada puluhan bahkan ratusan orang itu bergabung. Kita saat sekarang sudah kurang lebih sekitar 12.000 pengguna modem internet dan kita terbagi dari ada 5 grup besar yang ada di PT Trend Global Teknologi ini. Artinya kita semua dari sekitar 12.000 pengguna ini semuanya, bayangkan kalau nggak usah 12.000-nya deh yang menjalankannya, anggap saja 5.000 saja. 5.000 kalau menjoinkan setiap hari satu orang, berapa Bapak Ibu yang akan bergabung? Jadi Bapak Ibu jangan tunda-tunda lagi, segera bergabung, hubungi pengundang Bapak Ibu semuanya agar segera bisa bergabung dan mari kita trenkan, promosikan bahwa ini adalah produksi anak bangsa dan satu-satunya di dunia. Ya, saya latar belakangnya seorang tour leader Bapak Ibu semua dan saya tahu kalau yang namanya menggunakan modem di luar negeri itu hanya bisa sampai 5 perangkat. Ya, dan itu menggunakan SIM card. Tetapi alat ini tanpa menggunakan SIM card. Ya, jadi ini benar-benar satu-satunya di dunia tanpa menggunakan SIM card. Begitu, Pak Ben, mungkin kalau ada lagi yang mau bertanya,
Oh ini ya Ibu Kesyo, silakan Pak Bu Kesyo, silakan kalau mau bantu share yang Pak Ngabalin. Ya, Pak Ngabalin adalah jubir dari Pak Jokowi. Silakan Bu Kesyo. Fotonya. Kayak tadi malam kan dari Wall Street Journal wawancara, kemudian dari mana-mana saya wawancara, saya di Jayapura juga di gunung, di hutan, kami naik ke Jayapura dengan Presiden, saya masih bisa live karena saya menggunakan tren. Karena itulah saya bilang sama Mas Hari, apakah Mas Hari punya waktu dengan Ibu, dengan Mbak, boleh nggak ya kasih sedikit keterangan kepada saya dan kawan-kawan? Karena saya sudah merasakan ini manfaat, jadi coba ajak kawan-kawan saya dengar bicara. Mana tahu boleh dipakai, bermanfaat, di samping saya dan kawan-kawan berpikir dengan cara-cara lain. Oke. Baik, terima kasih Bu Kesya ya. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang kami tonjolkan di sini, apa yang kami tampilkan di sini, sekali lagi bukannya mau seperti apa, tetapi kami ingin memberikan bukti bahwa memang semua orang membutuhkan modem ini dan bahkan beberapa pejabat-pejabat sudah menggunakan. Artinya kita mendapatkan satu kepercayaan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bicara tentang namanya legalitas, tadi Pak Ben sudah mengatakan legalitasnya sudah sangat luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ragu tentang legalitasnya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kenapa saya katakan tidak perlu khawatir? Karena Bapak Ibu nanti begitu setelah bergabung, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan bonusnya, ya, mendapatkan bonus daripada modem tren ini, yaitu kalau menjalankan bisnisnya, kemudian bonusnya itu akan dipotong pajak. Nah, artinya Bapak Ibu kalau namanya sebuah perusahaan yang dengan memotong pajak, artinya dia perusahaan itu membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Masihkah itu masih tetap dianggap ilegal? Saya rasa tidak. Saya akan buktikan sendiri, saya punya bukti pajak PPh 21 waktu saya mendapatkan bonusnya, dan inilah bukti pajaknya Bapak Ibu ya, dari modem tren. Di sini sangat jelas NPWP-nya PT Tren Global Teknologi. Setiap kita bonus yang dapatkan, waktu itu saya mendapatkan 1.500.000, PPh-nya dipotong 39.000 ya. Di sini sebagai bukti. Artinya perusahaan ini sudah sangat-sangat legal. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi ya, karena apa? Produknya ada. Produknya ada, testimoni dari beberapa orang-orang yang sangat luar biasa pun juga ada, dan itu bukan orang-orang yang biasa-biasa saja ya. Dan ketiga, komunitasnya yang sangat positif. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mungkin melihatnya kayaknya wah biasa-biasa, tapi kalau Bapak Ibu setelah cemplung masuk ke dalam sini dan kita masuk ke dalam komunitas kita tiap malam, kalau kita ngobrol setelah Zoom ini, biasanya kita ngobrol-ngobrol santai, wah itu sangat luar biasa. Keakrabannya, kekeluarganya sangat besar sekali Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan manfaat yang lain di saat pandemi ini, kita mempunyai satu keluarga baru. Demikian ya, silakan kalau masih ada yang bertanya. Kalau tidak ada lagi kita silakan. Iya, Pak Herman Morin silakan. Ya, saya lihat di partisipan ada nama Nita, mungkin Ibu Nita kan undangan dari Ibu Deslin kalau. Oh oke. Ibu Nita. Ya, undangan Bu Deslin ya. Apakah undangan dari Ibu Deslin ya? Oke, Ibu Nita, selamat malam. Boleh saya berbincang-bincang? Saya sudah unmute dari sini, Ibu Nita. Ibu Nita, selamat malam. Rupanya belum monitor juga nih, maksudnya tidak dinyalakan ini mikrofonnya, Pak Herman Morin. Mungkin undangannya Bu Deslin nanti bisa dikomunikasi dari Bu Deslinnya ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Pak Ben, saya rasa terakhir kita panggil dulu Dok Sem, mudah-mudahan beliau menjawab. Kalau enggak, berarti kita harus akhiri. Ya, Dok Sem, selamat malam, Dok Sem. Dok Sem, selamat malam, Dr. Sem. Oh, lagi keenakan dengan bebeknya nih, silakan. Pak Ben, silakan closing statement sebelum kita akhiri, Pak Ben. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini ya percaya kepada pengundang Bapak Ibu ya. Sebab malam hari ini kita memberikan solusi kepada Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tidak diundang sebagai seorang sales Bapak Ibu. Sebab sales itu biasanya kalau sudah presentasi, lalu nggak ada yang join Bapak Ibu, akhirnya ngerayu Bapak Ibu ya. Itu tangannya di bawah Bapak Ibu. Ayolah Pak, tolonglah Pak, saya belum dapat rezeki dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Tidak Bapak Ibu ya. Di sini kita memberikan solusi. Orang yang memberikan solusi itu tangannya di atas Bapak Ibu ya.
Jadi buat Bapak Ibu yang tidak bergabung di tren, ya, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi yang pasti satu hal saya ingatkan, Bapak Ibu masih punya masalah dengan internetnya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bayar kuota internetnya, ya. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu bayar kuota internet 100.000 satu bulan, 1 tahun pengeluaran internet Bapak Ibu 1,2 juta rupiah Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu silakan hitung. Pasti Bapak Ibu rata-rata sudah menggunakan handphonenya dalam waktu 10 tahun. Berarti pengeluaran Bapak Ibu sudah 12 juta Bapak Ibu. Ya, 12 juta itu namanya pengeluaran pasti uang hilang Bapak Ibu. Dan 10 tahun ke depan Bapak Ibu keluarkan lagi 12 juta Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu, ini yang barangkali membuat Bapak Ibu nggak bisa tidur, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau 12 juta itu jadi pemasukan buat Bapak Ibu bisa dalam waktu 1 bulan? Kalau Bapak Ibu bersedia punya pemasukan yang baru, segera Bapak Ibu bergabung, percaya kepada pengundang Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dibawa masuk dalam sistem untuk diterangkan lebih jelas lagi bagaimana caranya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Peter, ini ada Pak Petra Pinusa ini yang langsung angkat tangan Pak. Silakan Pak Petra. Nah, silakan Pak Petra. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Saya Pak. mau sapa, yaitu yang tadi Ibu Nita itu apakah adiknya Ibu Wiwit ya? Karena saya juga ada undang untuk Bu Wiwit dan kebetulan katanya yang mau masuk Bu Nita, boleh nggak tahu apakah Bu Nita ini dari Bu Wiwit? Oke. Baik, bisa, Pak Petra. Bu Nita? Ya, karena Ya, namanya mungkin sama kali Bu Nita. Oke, saya sudah sapa, sekali lagi saya sapa Ibu Nita, selamat malam. Apakah Ibu Nita ini undangannya Bu Wiwit atau Bu Deslin? Selamat malam Bu Nita, saya boleh berbincang-bincang sebentar. Saya sudah unmute dari sini, silakan Bu Nita. Kalau berkenan, buka mic-nya ataupun kameranya. Rupanya belum deh Pak Petra. Belum dijawab Pak Petra, ya. Jadi masih tanda tanya. Jadi nanti Ibu Nita namanya kita akan simpan sampai besok. Kita pengen tahu ini undangan Bu Deslin atau undangannya Pak Petra ya. Iya, ya. Oke. Dari undangan siapapun, ya. Salam aja dari saya. Siap. Nah, supaya segera bergabung kalau emang ini sudah artinya sudah klop ya. Ya. Ya begitu. Terima kasih Pak Peter. Sama-sama, terima kasih Pak Petra. Ya, luar biasa. Oke, Pak Ben. Baik, Pak Peter. Jadi justru di sini ya, ketika kita memiliki solusi, ya, banyak orang yang barangkali menganggap, aduh ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu keliru Bapak Ibu ya. Sebab, siapa yang tidak menguasai teknologi Bapak Ibu, maka dia pasti akan ketinggalan. Seperti itu ya. Bapak Ibu, rahasia satu hal yang saya akan sampaikan Bapak Ibu, bahwa pandemik ini membuat Bapak Ibu ketertinggalan Indonesia dibanding negara maju itu semakin dipersempit Bapak Ibu. Ya. Ketertinggalan daerah-daerah di Indonesia Bapak Ibu itu semakin dipersempit, ya. Kalau tim saya di Papua Bapak Ibu itu sudah sangat luar biasa, mereka menggunakan tren Bapak Ibu, maka bisa jadi Papua itu lebih maju dibanding provinsi-provinsi lain Pak Peter. Ya, betul. Karena itu, sekali lagi, siapa yang menguasai teknologi, dia akan jauh lebih maju Bapak Ibu. Ya, maka segera bergabung, percaya kepada tren Bapak Ibu, majukan tempat kita, ya, majukan tanah leluhur kita Bapak Ibu masing-masing. Sebab apa? Dunia ini akan semakin terbuka. Barangkali demikian Pak Peter. Mantap. Terima kasih Pak Peter. Mantap. Ya. Terima kasih Pak Ben. Luar biasa closing statement dari seorang dosen yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu ragu lagi, hubungi pengundang Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama PT Trend Global Teknologi Peter Nyo bersama dengan Pak Ben Tambunan, bersama Yosef Kebo yang ada di NTT, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini, dan segeralah bergabung. Mari kita trenkan Indonesia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih. Pak Anton, mantap. Pak Ya. Terima kasih Pak Ben. Ibu Aguri luar biasa. Pak Doras, Pak Doras. mantap.
Pak Alexandre, Pak Petra, mantap. Mantap, Bu Ya, Denasia. makasih. Iya. Pak Losius, mantap. Bu Maria, Bu Maria dipanggil-panggil tadi mau testimoni nih dari Tambolaka. Aduh, Tambolaka nih. Boleh Bu, ditunjukkan Bu dari Tambolaka bagaimana Bu? Baterai saya habis Pak Ben. Oh, baterai habis. Kebanyakan foto. Tapi Oh, sepanjang jalan oke. oke. Sepanjang jalan oke, cuman ya itu karena dari pagi foto terus habis begitu sore Nggak bawa udah power habis. bank, nggak bawa colokan. Colokan kan kita di sana kayak restoran segara itu Nggak ada colokan. colokannya nggak ada. Oh, berarti mesti Oh. bawa aki motor itu. Mesti bawa aki motor itu. Kenapa? Bawa aki motor aja, jadi kalau nggak ada Nah colok. iya itu mestinya. Colok di hidung adanya Bapak. Luar biasa, luar biasa. Ibu Maria kita pamit ketua di NTT-na. Kalau tidak kan bisa diatasin tuh. Iya. Siapa itu? Waduh. Oh iya, mesti panggil Pak Yosef Kebu itu supaya bisa diatasi. Kebu ya. Tahu saya. Kebu di sini ya. Ada, aduh. Enggak ada di Tambolaka kan tinggalnya. Enggak. Saya di Kupang, di Timor. Oh di Kupang. Itu di Subang. Iya. Ibu kirim tiket saja supaya jemput. Kue ngapu. Ya di Sumba Barat Daya. Iya besok ke Waingapu. Wih, keren juga besok ke Waingapu. Luar biasa. Bu Maria. Kenapa? Kemana lagi setelah dari Waingapu? Balik lagi ke Tambolaka, terus besoknya lagi ke Bali. Wah, mantap. Ngeri. Keren Bu. Sambil nyoba tren ya. Keren. Ibu bikin testimoni ya. Boleh. Kemarin di pesawat juga saya kenal sama orang fak-fak. Tapi mungkin hari ini dia ikut, tapi mungkin nggak tahu pakai nama apa. Saya cari namanya nggak ada, tapi dia bilang ada. Oh, namanya Ben Tambunan. Namanya dia Lukman kalau nggak salah. Ya kan sama An-nya juga, saya ini Tambunan. Iya, Nama sama Lukman lah, sama begitu. kan, nggak beda jauh Bu. Begitu. Baik, luar biasa. Jadi Pak Charles ini komunitas kita Pak Charles ya. Setelah Zoom kita tetap rileks seperti ini Pak. Kita tidak Iya. langsung closing Pak. Ya, kita closing. Bayangkan Pak Charles. Sampai baterai kita habis Pak. Mungkin tanggal 2 saya kayak ada waktu kurang lebih 1 jam 2 jam saya mau ngadain TOP offline di sana. Dengan mitra calon mitranya Bu Ria. Oke, saya pikir Bu Maria mau langsung TOP online dari Tambolaka. Keren nih. Offline hybrid. Iya, hybrid. Hybrid. Gitu ya ditunjukin ya. Betul dong, mesti tunjukin ya. Jadi Bapak Ibu, inilah manfaat daripada tren Bapak Ibu. Nggak ada yang takut kehilangan signal atau kehabisan kuota Bapak Ibu, bayangkan. Malah Ya. buang-buang kuota, kita harus buang-buang kuota. Kalau enggak kan Iya. kita harus buang terus kuota kita. Ini di tempat Pak Losius ini sudah bilang selamat pagi Bapak, betul toh? Ya, sudah. Oh, iya. So jam 12 ini toh? Ini bayangkan. Di Mika juga sudah pagi nih. Iya, so pagi. Ya. Salam Ya. hormat Pak Lusius. Ah. Koyao. Oh, koyau tuh langsung. Kang Agus bagaimana? Sudah mendarat? Mas. Koyau, ane. Ya. Ada lagi yang malam. Pak Peter. Ya. Pak Losius ini di Papua, tapi marganya Silalahi Pak Peter. Oh gitu ya? Iya, itu setengah. Iya, abang saya ini Pak Peter, luar biasa, bayangkan. Mantap juga. Istrinya Nainggolan Pak Peter. Wih, Oras deh. Mantap. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang baru bergabung, ini kita jadi keluarga besar Bapak Ibu, ya. Ini kita belum ketemu offline, tapi ini begitu sudah ketemu Gitu.
offline langsung akrab ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang butuh masakan yang sangat spektakuler, silakan undang Pak John Batista. Ya, beliau ini seorang chef Bapak Ibu. Oh gitu. Di mana chef? Di mana? Betul. Di mana? Pas itu. Pak John, chef di mana kah? Saya di Nabire. Luar biasa. Oke. Iya, sama dengan Pak Alo. Bapak kasih ajar kita bakar batu dulu kah? Nah, kami besok bakar batu itu pakai Pak Aloysius lah. Nah, kami rencana besok deh, saya punya pastor mau ke rumahnya Pak John untuk makan siang. Sudah, mantap. Ayo, Don tidak ajak-ajak. Bapak tega sekali. Hei, Bukti, sudah lama tak kelihatan. Mama Ibu, gimana Mama Ibu? Apa kabar? Mama Ibu jalan-jalan terus ya. Bu Noke sudah tidak pernah kelihatan nih Pak Ben. Ikut juga kan dia ke ini kan? Swiss. Oh tidak, yang ke Swiss itu Ibu Joyce. Cuma Ibu Joyce ya? Iya, Ibu Noke ini belum ada berita. Mungkin tadi sore kah? Seperti itu ya. Oke. Herman Morin, Bapak Herman. Oh, siap. Itu ada Ibu Orpa di sini Bapak Herman. Bisa disapa, Oh iya ada Ibu Orpa, selamat malam. Sudah hadir, harus hadir terus buat belajar terus. Isi gelas, kosongkan gelas dan isi ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Kita trenkan Timika. Gitu. Amin. Mantap. Amin. Mantap. Halo, Bapak Ibu. Pak Ben. Bapak Ibu, saya makan roti sumbu dulu ya. So lapar ini. Iya Pak Ben, saya juga permisi ya Pak Ini ada Pak Karman. Pak Karman mau tanya, silakan. Ya silakan Bu Maria. Mau nanya itu Pak Ben. Pak Karman silakan. Silakan. Permisi dulu ya. Iya Bu Maria. Oke, Pak Karman silakan. Ya, yuk, bye. Semalam saya cuma tidur sejam soalnya saya. Ya. Bye. Sampai saya ketemu juga pamit karena sudah mau tidur. Oke. Oh iya, sudah pagi. Iya, pagi Bapak. Thank you ya semuanya ya. Oke, silakan. Silakan. Bu Maria. Ya. Oke, Pak Aloy. Mantap. Pak Karman, tadi ada mau tanya kah Pak Karman? Ya. Tidak, cuman mau nyapa sahabat di Nabire. Siapa Pak? Pak Johannes Batista. Ya. Pak John Batista. Oh. Ya. Pak John, itu disapa tuh sama Pak Arman. Ada di sini. Ada kah? Ada. Ada. Halo. Sehat-sehat aja. Iya, sehat. Ya. Amin. Ya. Oke. Ini masih jaga malam ya, Oke, gitu aja ya. Pak Arman di mana posisi, Pak? Saya di Jogja. Oh, Jogja. Oke. Mantap Jogja. Lama nggak ke Jogja? Kesini aja Pak, kesini aja. Pak Karman, nanti 16 sampai 19 saya di Jogja. Habis Jogja Magelang. Oh, enggak apa-apa. Nanti ketemu Pak Ben. Ikut dong. Mantap. Calling aja ya Pak Ben. Yo, mantap. Nanti pasti iya, saya temuin nanti. Ketemu sama bos besar. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Karman. Terima kasih Pak Karman. Terusin ronda ini. Ya, silakan. Monggo. Oke, makasih Pak Peter. Ya, sama-sama Pak. Yang mau ketemu di Jogja, silakan ketemu di Jogja. Saya mau ketemu sama Pak Charles aja deh. Nggak, tapi nadanya tadi kenapa Ibu Kesi bilang mau ketemu di Jogja, kok ada penekanan yang khusus itu? Maksudnya apa tuh penekanan khusus itu? Kayak dendam gitu loh. Iya nih Pak, kayaknya lebih sering jalan nih sekarang. Giliran saya di sana nggak jalan-jalan tuh Pak. Lihat Ibu Aguri dong jalan-jalan tuh, masih di mobil tuh, bayangkan. Halo Bu Aguri. Pak Peter.
Jangan dulu, tinggalkan dulu sebelum Bu Aguri kasih dulu jangan buat kita semua. Oh, ini oma kita ini. Gitu. Betul. Silakan sebelum Ibu Aguri pegang host, jangan kita tinggalkan ruangan ini nanti. Cepat Bu Aguri, nanti nggak tidur kita ini. Silakan Bu Aguri. Mic-nya ke mute. Mic-nya ke mute. Ya, silakan. Ya. Seharian di luar nih, seharian. Apa suaranya? Ya, silakan. Suaranya feedback. Kenapa? Nongkrong di bawah. Lanjut ya. Ya. Iya. Ya, ini kita seharian di jalan. Kalau ada mitra yang belum join ya, seharian saya pakai tren aja nih. Ya, yang ini baru renewal, kemarin belum renewal, rasanya betul-betul mati gaya. Ya, jadi setelah ini renewal udah bebas kita pakai seharian. Tadi kebetulan presentasi kita bagi-bagi, orang bilang wah ini cepat sekali, kuat gitu kan. Jadi memang dari produk nggak usah diragukan lagi ya, bisa diragukan. Jadi ya semangat terus ini kalau ikut sama teman-teman, semangat ya. Lihat teman-teman maju ya, kita saling berbagi. Biasanya kalau bisnis lain itu kan apalagi kalau punya resep sukses kan biasanya nggak dibagi-bagi ya. Kalau ini semuanya kita bisa berbagi, bisa mendapat ilmu ya. Kalau bisa bawa undangan lebih baik, nggak bawa undangan pun kita setiap hari masuk, setiap hari belajar ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga kita belum tahu ya, sehingga kita makin lama makin menjadi mahir. Jadi menurut saya kalau ikut klub dengan 14.700.000 itu murah sekali gitu ya. Satu klub yang ilmunya banyak sekali gitu ya. Udah gitu dapat manfaat daripada internetnya. Jadi buat saya sendiri, walaupun usia sudah hampir 70 ya, semangat ya, ini masih di jalanan, senang ketemu orang gitu ya. Tadi berbagi gitu ya, mudah-mudahan kalau tadi masuk ya ini tadi saya bantu member juga sih, jadi kalau ini masuk ya akan menjadi grup yang besar gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Ya teman-teman semua, terima kasih. Bu Aguri luar biasa ya, Ibu udah umur di atas kepala 7 tapi masih berada di jalan. Sementara sini yang muda-muda sebentar lagi udah mau pakai piyama, mau tidur ini. Nggak sangka 70 loh, Bu. Jadi Pak Peter jangan salah, abis ini nanti saya diajak ngobrol sama Pak Wenur nih, mau langsung diajak ke wali kota nih kayaknya. Nah itu dia. Ya, jadi yang tadi sudah mau pakai piyama, kembali lagi pakai pakaian dinasnya karena ada Bu Aguri yang 70 tahun lagi di jalan. Halu nih, mau tidur halu nih jadi. Ya, Kang Agus silakan. Ya, itu Ibu Aguri itu luar biasa dan biasa di luar, Pak Peter. Gitu ya. Tante saya itu A. Kita sangat tinggi sekali, luar biasa. Betul. Mantap. Wih, ada Komandante. Selamat malam, Komandante. Ini saya belum sapa lagi Komandante. Pak Anton Diance. Ini udah sampai komplek dia. Ini komplek. Ini baru sampai komplek rumah. Oh bener loh, terbukti lo masih di jalan lo. Kirain tadi bohongan lo, bener lo. Baru sampai komplek rumah ini. Bener lo. Ayo Pak John Batista, jangan pakai piyama lagi, keluar lagi dari tempat tidur Pak. Itu Oma masih di jalan tuh Oma itu.
Oma masih di jalan. Buka pintu buat Oma dulu ini. Aduh. Oma masih di jalan, yang lain sudah pakai piyama ya. Nah, itu dia. Silakan Ibu Dionesia. Mantap, semangat ya Bu. Indonesia ini di Aimere nih posisinya. Tetangganya Pak Yosef Kebuto di waktu di Aimere itu. Bu Indonesia gimana kabarnya, sehat-sehat Ibu Jenny? Buka mic dulu Bu, buka mic. Sehat? Sehat. Ya. Oke. Ini Ya. lagi buat pekerjaan nih Pak, lagi mengisi nilai untuk ujian Oh iya, kelas 12. guru, betul. Baik, luar biasa. Ya. Silakan Pak John. Oke, makasih semua. Makasih Pak Ben, Pak Peter, dan semuanya. Mari. Ya. Sehat-sehat Pak Good John. Pak John. Amin, Bu Kes. Ini Doksen kemana nih cobaannya? Pak Kombes Anton gimana? Kang Agus gimana? Itu dia, tadi saya bilang begitu, jangan dulu bubar sebelum Pak Anton kasih jangan dulu sama kita. Oh, siap. Ini satu-satunya yang bisa bubarin tuh ya Kang Agus Kaidun. Aduh, kalau Kang Agus sampai gang kunci besok ditutupnya. Benar. Pak Faber Nadea, selamat malam. Masih monitor ke Pak Faber? Ngomong ini Pak Kombes. Oh ya, Pak Anton, Bapak silakan. Oh iya Bapak, terima kasih. Ya, jadi senang sekali ya. Nabire sudah mulai menjamur nih. Kampung halaman ini. Iyo, Bapak datang ke Nabire sudah. Tempo. Lama lewat. Betul. Betul Bu Kay. Aduh, itu tadi Pak Alusius itu beliau di Bukit Meriam itu. Oh. Di gereja itu, gereja paroki Bukit Meriam mungkin ya. Luar biasa. Kalau Pak John Batista di Jalan Merdeka situ. Jalan Merdeka. Iya. Oh Pak Anton, halamannya Nabire bukannya di Paniai Pak Anton? Oh Paniai itu, ya saya di Nabire sebetulnya, ombe saya Pak. Gubuk ada di sana, ada gubuk. Pak Anton kalau udah bilang gubuk saya ngeri nih bilangnya. Itu dia. Dulu tahun 89 Pak. Ya. 89 saya Kasat Lantas di sana sampai 98. Oke. Ya. Nah, setelah itu pindah ke Polda. Ya, di Polda pindah terus akhirnya tahun 2004. 2004 sampai 2004 sampai 2007 itu Kapolres pertama. Iya. Hilang suaranya. Hilang Pak suaranya. Anton. Nggak ada suara Pak. Anton, suaranya hilang. Ada yang copot kah mungkin? Jacknya? Oh, iya. Sekarang gimana? Iya, udah oke. Mantap. Ya, jadi tahun 2004 itu saya disuruh Kapolres di sana sampai 2007 di Paniai. Nah, setelah tahun 2011 saya diher lagi, suruh jadi Kapolres yang kelima. Suruh balik lagi sampai diher. Ya, diher lagi sampai 2012, 2 tahun lah. Nah, itu gara-gara saudara kita ya Pak Tadius Yogi. Itu mereka ganggu akhirnya dia punya anak buah nyebar kemana-mana itu. Akhirnya saya suruh ke sana, suruh ngamankan lagi. Mantap. Pak Tadius Yogi itu saudara kita sebetulnya yang sebetulnya dia berseberangan dengan kita, tapi dia orangnya baik Pak. Yeah. Tidak sama dengan yang di pegunungan ini yang suka bunuh-bunuh. Kalau di sana baik.
saya sering masuk ke markasnya dia itu. Jadi saya juga heran sekarang ini